Mitra bisnis, pemerintah akhirnya memutuskan social commerce seperti TikTok Shop dan sejenisnya hanya boleh untuk promosi produk atau jasa dan tidak boleh berjualan secara langsung. Alasannya untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis. Nah, sebaliknya e-commerce tidak boleh ada unsur sosial media. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kehadiran TikTok Shop juga membawa manfaat bagi banyak UMKM. Komentar Anda sendiri gimana mitra bisnis? Kita tunggu lagi di 6339160. WhatsApp call di 0816924924. Kalau saya sih mungkin ada pertimbangan khusus dari pemerintah ya. Itu mengenai pembatasan istilahnya tidak boleh digabung sampai satu lah. Nah, kalau menurut saya sih itu istilahnya gini ya. Ya memang harus istilahnya harus dipilih ya, jangan semuanya mau gitu loh. Jadi istilahnya biar ada ruang yang lain ya, yang bisa jadi celah ya untuk e-commerce yang lain tuh bisa berbisnis juga gitu, atau mungkin media sosial yang lain bisa berbisnis juga gitu. Istilahnya merata juga gitu, jangan istilahnya semuanya mau dikuasai gitu loh. Terus untuk yang masalah UMKM, kalau menurut saya sih gini ya, itu kan memang untuk sekarang kan memang teknologi nggak bisa itu ya, nggak bisa dihalangi atau dibendung ya. Ini gimana caranya UMKM kita harus bisa istilahnya sosialisasi, gimana beradaptasi juga dengan kemajuan zaman ya. Misalkan itu untuk TikTok misalkan dulu, itu harus ada lebih kreatif. Ya, kontennya gimana, terus itunya cara menariknya gimana, harganya gimana, diskonnya gimana, terus yang jelas itu atas kestabilan dia punya jaringannya itu juga untuk live itu juga harus mendukung juga dari peralatan yang lain juga iya itu loh. Istilahnya jangan sampai kita kalah sama yang lain-lain juga gitu, bisa dihalangi. Itu aja, makasih. Menurut saya sih kalau keamanan data sih saya nggak gitu yakin ya, meskipun udah dipisah. Kayak kita buka cari barang di browser apa gitu loh, di lewat Google, tiba-tiba kita lihat YouTube ada iklannya gitu, atau di platform lain lah tiba-tiba bisa keluar iklan gitu. Jadi saya nggak percaya sih kalau misalnya ada keamanan data ya, meskipun dipisah. Nah, kalau menguntungkan ada beberapa yang diuntungkan ya iya, kalau misalnya dia bisa bikin konten yang menarik, punya follower kan. Ya sekarang kita jual aja, sekarang bikin toko di TikTok gitu. Apakah langsung diserbu orang? Kan enggak. Jadi ada satu kerjaan lagi, harus bikin konten atau enggak dia sendiri udah terkenal gitu loh. Kayak artis atau apa. Mereka kontennya kan tentu banyak yang cari. Kalau kamu bukan siapa-siapa mau bikin langsung gitu, nggak bisa. Jadi ini ada suatu kalau mau suruh UMKM ikut ya dia harus bisa dong. Kalau dia nggak bisa juga pasti susah jualannya gitu aja sih. Oke, makasih. Ya kalau menurut saya ya, alasannya ya agak nggak masuk akal dari pemerintah. Kalau untuk menjaga data pribadi ya pemerintah sendiri kan sering kebobolan data, itu gimana caranya minta pihak lain untuk menjaga. Lalu kalau dikaitkan dengan sepinya pedagang Tanah Abang, ya memang sekarang saya pikir semuanya juga kena imbas ya, lagi sepi. Karena yang stop itu kan menaikkan bunga berkali-kali, jadi dana asing pun pada lari keluar, ekonomi kita juga jadi terpengaruh, semuanya jadi sepi. Nah cuman yang jadi perhatian saya itu kalau pedagang Tanah Abang katanya udah nggak sukses juga ya, cuman masih sepi ya karena memang mereka baru ya, udah gitu nggak ada orang baru luas tuh langsung rame, karena kan harus dibangun kepercayaan dulu. Mulai ada yang beli 1, 2, nanti kan baru menyebar. Kalau udah terpercaya, udah banyak testimoni atau review bagus, baru orang semakin ramai yang nonton. Udah gitu juga kan marketingnya harus diperhatikan lagi. Misalkan jualan skincare, nggak mungkin yang jualan tuh mukanya ucel ya nggak ada yang mau beli. Atau jualan baju fashion tapi yang live orangnya ya biasa-biasa aja gitu, nggak mementingkan penampilannya, ya orang juga malas beli kan, nggak percaya jadinya. Nah ini untuk
kalau dibatasi sendiri, harus dipisahkan e-commerce dengan sosial media, itu emang susah ya, agak rancu. Kadang di e-commerce orang sendiri itu udah termasuk sosial media, kita jadi saling berteman gitu, lalu ada live-nya juga, akunnya bisa saling nge-tag. Nah ini yang sulit dibedakan. Cuman memang susahnya ya kalau sistem begini, yang punya dana lebih, yang lebih banyak itu akan bakar duit terus-terusan, dan akhirnya yang dana terbatasnya akan terimbas, akan sepi, dan takutnya tutup ya. Jadi itu saya dari saya. Terima kasih. Tadi kan katanya alasan kebocoran data pribadi, Bu ya. Kalau yang itu kayaknya bukan karena TikTok menurut saya ya. Sebelumnya juga kan ada tuh kebocoran segala data imunisasi ya, vaksinasi waktu itu. Udah gitu kebocoran Tokopedia itu kan bukan TikTok, tapi nggak ada tindak lanjutnya itu. Itu kalau yang masalah data pribadi ya. Terus yang kedua, kalau menurut saya sih, kalau memang toko online itu kan bukan hanya TikTok, ada Shopee, Lazada, terus Bukalapak dan lain-lain gitu. Emang sih sebelum ada Tokopedia, kalau menurut saya sih memang yang jualan offline itu lebih bagus ya. Tapi setelah ada Tokopedia, jadi bukan hanya TikTok aja, setelah ada toko-toko online itu mereka itu sepi yang saya tahu, kios-kios. Tapi kalau mau lihat secara komprehensif lagi, jauh sebelum adanya toko-toko online ya, di Jakarta khususnya ya, saya nggak tahu di daerah lain ya. Di Jakarta itu sejak banyak pembangunan mall tahun 2009 apa 2008 saya nggak tahu ya. Itu sekitar tahun 2010 tuh udah banyak kios-kios saya lihat tuh di DKI yang dikontrakkan atau dijual gitu ya. Jadi kalau menurut saya tuh kalau pada masalah penjual online atau offline itu banyak sih sebabnya kenapa offline itu sepi ya. Kebanyakan pembangunan mall juga di DKI itu salah sekali waktu itu. Jadi yang konsumennya sama tapi jumlah mallnya lebih banyak dari konsumen. Itu tuh udah memukul. Yang kedua ya baru online. Jadi kalau mau pedagang offline itu bisa maju lagi ya, mall-mall itu ya mau nggak mau harus dikurangi gitu Bu ya. Dibikin rumah susun atau apartemen, kan di DKI banyak yang masih susah tuh. Nah terus jadi kayak dulu ya, Gajah Mada itu kan pusat elektronik komputer. Tapi sejak banyak mall itu kan Gajah Mada juga kepukul gitu Bu. Jadi kalau mau nyelesain masalah ini nggak bisa satu sisi, semuanya mesti komprehensif gitu. Ya gini, saya pribadi sangat diuntungkan ya dengan bisnis langsung di online itu. Memang awal-awalnya pengalaman nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu disiplin, ada yang kurang sesuai spesifikasinya. Tapi lama-kelamaan kan dikontrol juga oleh TikTok dengan ada masukan-masukan, sehingga kualitas juga makin lama makin bisa diandalkan gitu ya. Intinya bahwa saya sangat diuntungkan dengan bisnis itu, dan saya lihat juga itu yang berbisnis itu kan di mana saja di semua penjuru Indonesia ini, tidak harus di mall dan sebagainya. Artinya bisnis online langsung itu banyak menguntungkan juga, bahkan UMKM juga diuntungkan. Nah menurut saya kalau memang offline itu ada yang dirugikan, yang harus menyesuaikan itu yang offline itu bisa online. Tapi ada orang diberikan pilihan ya. Ada juga orang yang suka offline, mau lihat dulu barangnya baru ini. Tapi jangan sampai mematikan ya. Maksud saya jangan, pemerintah harus memberikan jalan tengah di mana online jalan juga, yang offline juga dipikirkan gitu. Jangan langsung dimatikan seperti sekarang. Saya kira demikian itu komen saya. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya hanya iklan dan promo aja memang bagus untuk iklan TikTok. Tapi kalau untuk perang harga itu kasihan untuk rakyat kecil UMKM ya. Karena mereka memberikan harga asal-asalan gitu, tidak sebenarnya. Ternyata barangnya kosong tapi harganya super murah. Kan aneh, itu membohongi masyarakat semua. Kemudian harga-harga pun barangnya sama tapi harganya berbeda. Sepertinya memang perang harga di TikTok. Itu memang lebih baik menghancurkan para pedagang kecil, kasihan ya mereka. Sebaiknya ditutup gitu aja. Tapi kalau untuk iklan atau promosi itu baik-baik saja. Saya kira memang betul ya dikatakan Ibu tadi itu. Jadi untuk
tidak mematikan elemen unsur pilar dari UMKM ya, yang on-site ya. Itu harusnya diperhatikan ya. Pemerintah harusnya mempelajari sebelumnya. Jadi kalau dibuka keran seluas-luasnya, orang kan tinggal pilih choice yang mana, pilihan yang mana. Apakah mereka duduk tenang seperti lagi siaran tiba-tiba pesen bakso atau pesen nasi goreng kan, mereka datang antar Pak. Kalau kebiasaan begitu kan mereka lebih senang. Tapi kalau orang yang biasa harus tatap muka, harus on-site itu kan mungkin melihat jenis barang yang sebenarnya itu strukturnya seperti apa kan biasanya langsung berhadapan dengan toko ataupun counter yang akan dikunjungi gitu loh. Jadi saya kira ini memang susah ya untuk membatasi mereka yang biasa online kemudian tiba-tiba dihapuskan. Saya kira sulit. Ini awalnya ini memang harus dipelajari sebelumnya. Edukasi yang besar itu bukan sekedar menawarkan jasa, tapi mereka udah terbiasa gitu. Nah, menghilangkan kebiasaan ini yang perlu dirubah. Saya kira itu aja. Kalau saya melihat gini Pak, sah-sah saja, boleh aja kita mengikuti pasar bebas seperti di luar negeri. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, kita mampu nggak bersaing seperti China, Amerika, Eropa, yang pintu masuknya penyelundup ke dalam itu sangat ketat, nggak seperti pintu masuk Indonesia, tidak bisa dijamin. Semua kita ini kan rentan terhadap koruptor, korupsi yang pintu masuk, bahkan di pajak, di segala lini kita, segala departemen kita rawan koruptor. Sedangkan di negara-negara besar itu, mereka siap pasar bebas. Mereka udah di atas 20 tahun selesai dengan masalah korupsi. Jadi kasihan rakyat kecil ini Pak, yang tidak mengerti bagaimana bersaing dengan dunia luar. Kalau pemerintah tidak siap menegakkan hukum, tegas terhadap hukum, memberantas semua korupsi itu. Kalau itu udah beres, ayo fight. Saya yakin kita siap dengan 270 juta market yang ada di Indonesia ini. Nah ini saya memandangnya begini nih, bahwa sebenarnya ini kan alat ya, nggak bisa dihindari. Sejak adanya internet, memang semuanya akan terjadi perubahan begitu cepat. Sampai media sosial, bahkan bukan Indonesia aja menghadapi hal yang serupa, banyak negara lain juga. Dan peraturan terhadap satu kegiatan belum selesai, muncul lagi satu yang baru. Satu belum selesai, muncul lagi satu yang baru. Tetapi yang saya ingin tekankan bahwa semangat kita untuk mengikuti teknologi itu nggak boleh padam. Itu kita nggak bisa hindari. Dulu orang jualan dengan menggunakan mobil keliling kanvas, kemudian pindah ke sales. Kemudian pernah satu masa yang disebut MLM, itu kan SARA kan. Dan sekarang menggunakan media sosial, mungkin saja Indonesia bisa menghambat atau menyuruh TikTok enggak. Saya kira yang media sosial lain juga udah mempersiapkan penjualan yang mereka sebut itu lifestyle atau apa sih sebutnya. Jadi saya itu pernah satu kali beberapa bulan lalu, saya lagi jalan di Bandung pagi-pagi, jam 7 pagi, saya pas lewat satu toko jual baju, saya lihat dia buka pintu, lantas saya masuk. Begitu saya masuk, rupanya belum jualan, cuma yang punya toko video sendiri, ngomong sendiri jualan. Rupanya ini kali ya, umur kita yang lebih tinggi nggak gitu ngerti. Nah belakang kan baru saya ngerti. Nah pertanyaannya apakah mereka salah? Kan enggak, ini kan cara, ya kan? Tetapi kita juga harus bisa memaklumi UMKM kita yang belum segitu canggih. Banyak yang terpukul. Sebenarnya kalau dibilang terpukul itu kembali ke produk. Apakah produk kita Indonesia itu sanggup bersaing? Ya kan? Jadi ada dua sisi. Oke, pemerintah menahan, tetapi saya pikir ini nggak bisa ditahan lama. Di samping itu, pemerintah juga harus mendukung produsen dalam negeri, manufaktur. Juga udah mulai harus dipilah mana yang memang sesungguhnya kita nggak kuat, nggak sanggup bersaing. Karena kalau produksi kita nggak sanggup bersaing, modal kita mahal, dengan sendirinya itu akan kalah. Nah Indonesia harus memetakan mana industri yang kuat sekali. Kuat itu dikembangkan terus. Kita harus melihat nyata. Seperti kita tahu di luar negeri, salah satu produk Indomie perusahaan besar ya tentu ya. Ya justru harus dibina. Ada lagi produk-produk seperti permen Kopiko, beberapa itu bisa menerobos pasar internasional. Ya itulah dipetakan. Jadi kita nggak bisa menghambat terus-menerus. Sementara waktu memang boleh dibuat hambatan sedikit.
Tetapi saya pikir ini nggak mungkin seterusnya, karena teknologi ini kadang-kadang kita balapan kita kalah. Jadi yang harus diperhatikan, toh yang belanja di sini itu anak muda, sementara yang bicara di radio ini saya kira umurnya udah lanjut-lanjut, nggak cocok. Anak muda yang nggak bisa dihindari itu harus. Jadi oke lah kalau pemerintah melakukan sementara waktu silakan, tetapi saya pikir ini nggak bisa lanjut. Ketidakmampuan untuk pemerintah hanya bisanya melarang ya, mesti mengedukasi apa gitu ya, harusnya. Terus kemudian memang emang banyak sih, biarkan masyarakat kita pintar gitu loh, nggak harus beli di online. Apalagi kalau sistemnya bayar dulu, tapi hati-hati kalau online itu bisa nggak dikirim. Saya pengalaman tuh ada yang pernah dikirim, ya untuk nggak banyak. Terus kemudian kedua juga kalau sistem COD pusing itu, siapanya yang nganternya itu bayar dulu Pak, baru buka, terkata ngirim ganja kan repot ada. Kita itu masalah emang, belum ada kepastian hukum, belum ada edukasi, belum ada intinya lah babaliut lah, pusing mestinya ya. Harusnya kita makin cerdas ya, membuat masyarakat cerdas gitu loh. Jadi itu aja sih pesan saya ya, edukasi ya. Jadi misalnya contohnya memang ya, untuk kelemahan online misalnya mau beli baju, kita nggak tahu ini ukurannya XL lain. Terus kemudian jenis ketebalannya yang lain. Dan memang yang offline itu ada enaknya juga buat rekreasi juga, jalan-jalan ya kan, cuci mata ya kan, adem. Ya memang mungkin kalau yang di online kalau saya sih buat pendahuluan, buat lihat-lihat juga. Memang kalau udah biasa ukurannya, udah biasa jenisnya, dan orang ini ya berulang nggak apa-apa, karena kadang-kadang lebih murah sih kalau yang online itu. Tapi ini terus ada proteksi juga, sebenarnya bukan melarang, proteksi bahwa kalau pedagangnya nakal ya itu harus di blacklist. Jadi demikian, maksudnya ya biar masyarakat pinter lah sebenarnya ya, biar maju lah, biar UKM juga misalnya nggak bisa diajarin dong, biar bisa ya kan, jangan malah membela UKM tapi untuk kita melarang yang hal yang baik gitu loh. Jadi UKM-nya itu dididik. Oke, ya terima kasih. Pertanyaan saya begini, apakah benar itu Tanah Abang sepi dan di tempat-tempatnya sepi itu penyebabnya itu TikTok Shop? Apakah benar? Mereka itu pada bilang itu pengaruhnya TikTok Shop. Dasarnya apa mereka bilang begitu? TikTok Shop itu market share-nya di bawah 10% loh, kecil loh. Yang besar itu market share-nya Shopee 40%, Pak. Topet juga besar. TikTok Shop itu market share-nya kecil sekali. Jadi dasarnya mereka ngomong itu TikTok Shop itu penyebab pedagang di Tanah Abang itu sepi. Dasarnya apa? Pakai data nggak mereka ngomongnya? Jadi kalau seandainya TikTok Shop ini tidak boleh gabung sama media sosial, apakah nanti ada jaminan itu Tanah Abang akan ramai? Kalau dipisah seperti itu, ada jaminan nggak Tanah Abang bakal ramai kalau dipisah seperti itu? Itu harus dicari jawabannya. Benar nggak itu? Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi sih setuju ya untuk bahwa e-commerce itu nggak bisa digabungkan ya dengan sosial media seperti itu gitu. Karena ya tempat jualan, karena kalau saya lihat tuh hampir semua orang buka TikTok dan akhirnya ya mereka belanja di sana. Terpulang apakah efeknya ke Tanah Abang atau ke mana? Dan saya sangat setuju data kita itu karena algoritmanya itu canggih TikTok ini, tuh, akhirnya kita semua udah kebaca. Dan sangat mungkin bahwa jadi satu yang makin kaya akan semakin kaya karena dari di sana mereka akan memproduksi apa yang dibutuhkan oleh kita gitu. Nah, jadi saya sangat setuju memang harus dipisahkan dan akan kelihatan efeknya seperti apa. Makasih banyak. Nah, kan ada di dunia marketing tuh ada istilah tuh ya. Kalau pengen hasil beda, lakukan sesuatu yang berbeda. Dan itu yang dilakukan TikTok tuh.
dia mengcombine antara sosial media dengan e-commerce, lalu disempurnakan dengan kebiasaan orang Indonesia tuh. Kalau ada survei kan yang mengatakan penduduk Indonesia itu termasuk 4 negara yang malas jalan. Nah, artinya TikTok membuat konsep yang benar lalu di tempat yang benar, dan hasilnya wow, harus diakui hasilnya wow. Lalu ada UMKM yang gagal, ya kan setiap perubahan pasti ada min plusnya kan. Kalau Ya, begini, kalau saya bilang, ya kalau itu dia bilang istilahnya alasannya buat ngebantu UMKM, ya nggak harus TikTok begitu. Nah, ya TikTok istilahnya kan dari dulu pas di Amerika pun dipaksa jual. Nah, Menurut saya ya TikTok ya dilarang ya. Nah, itu ada yang diuntungkan juga, ada yang dirugikan juga kalau menurut saya. Karena apa? Kalau yang diuntungkan kan yang dari orang yang membeli suatu barang di TikTok itu harga jadi murah. Terus kalau yang merasa dirugikan ya orang-orang yang jual di TikTok tuh yang UMKM-nya merasa terpukul harganya karena dia jualnya mungkin lebih mahal daripada yang di TikTok itu. Satu, itu keduanya kalau menurut saya ya kalau TikTok dilarang ya, TikTok kan ya buatan Tiongkok juga, yang jual-jual di TikTok ya kan barang-barang Tiongkok. Bagaimana mau dilarang menurut saya ya susah juga, itu aja sih Bu, mengaku. baik, kalau buat saya sih penjualan di mana saja tidak masalah. Justru yang jadi masalah di sini soal perang harga, terutama produk-produk yang dari luar negeri, salah satunya dari Tiongkok. Nah, kalau untuk produk kita UMKM itu untuk bersaing harga kalah. Nah, di situ pemerintah harusnya membantu UMKM untuk bisa menekan biaya produk. Misalnya dari pakaian, harga kita baru bisa buat beli bahan. Tapi untuk dari luar negeri, dari Tiongkok, kita sudah bisa beli pakaian siap pakai. Di situ masalahnya, di situ saja. Kalau soal jualnya nih kita bersaing dimanapun, di TikTok juga nggak jadi masalah. Mungkin itu saja dari saya. Perkembangan saat ini sebenarnya lihatin respon dari pemerintah, sebenarnya yang penting adalah bagaimana mengedukasi kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk menumbuhkan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat. Karena bagaimanapun juga sosial media dan e-commerce saat ini tuh bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi. Tinggal bagaimana pemerintah mengedukasi masyarakat aja. Jadi menurut pendapat saya sih bukan untuk melarang, tapi justru mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan bagaimana kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada untuk menumbuhkan perekonomian. Ya mau beri masukan aja, itu TikTok tuh bagus sebenarnya. Cuma memang kalau harganya terlalu murah, pemerintah bisa kasih PPN yang tinggi gitu. Jadi kan jadi seimbang. Itu aja masukannya. Kebijakan ini keliru ya. Banyak hal yang menurut saya ada dispute di sini. Sebenarnya inti masalah kenapa yang Tanah Abang itu mengeluh adalah arus masuk barang yang terlalu murah, ya kan? Kalau itu bisa dijaga, mau cara dagang dengan apa masalah. Ini pertama dia bilang ini aplikasi yang juga bayarannya di situ. Zaman apa sekarang ini kalau pembayaran kan sangat mudah, mau pakai apa aja bisa. Itu bukan alasan menurut saya. Kemudian ya kecuali kita ini mau mundur gitu loh, mau mundur, nggak mau ikutin zaman, ya udah tutup diri aja. Jadi nggak mau tahu di luar berkembangnya apa. Kita cuma jaga pedagang, tapi lain hal itu berapa banyak yang individu yang berdagang juga, ya kan? Itu apa mau dikorbankan? Ditambah dengan orang kreatif-kreatif yang juga mencari kehidupan. Jadi oke, kita balik satu langkah ya, kembali mundur
ya kita lihat aja nanti perkembangannya bisa bertahan berapa lama. Menurut saya ini setback ya. Makasih. Ya, ini salah kaprah kalau menurut saya ya. Artinya teknologi adalah teknologi dan itu kan cara menjualnya saja. Yang jadi masalah bukan itu, yang jadi masalah itu produk yang dijual itu yang harus diatur. Kayak jujur saya juga baru tahu kemarin saya beli bawahannya sliding pintu itu, nggak taunya itu juga dari China sana, padahal harganya cuma 3.000. Artinya memang apa ya, kita tertinggal jauh dari sisi itu. Nah, kalau kita memang biarkan ini ya memang mati lama-lama. Cuma aturlah mungkin dari sisi harganya, barang kalau yang di bawah sekian nggak boleh. Artinya yang produk dalam negeri walaupun memang kurang bersaing, ya ini juga harus berubah juga produk dalam negeri. Jangan maunya dagang tapi nggak mau berubah, inovasinya nggak ada. Artinya barang-barangnya harus bagus, murah. Nah ini juga kalau enggak ya sampai kapan bisa menutup atau melindungi produk-produk dalam negeri. Tapi intinya ini produknya bukan teknik penjualannya. Terima kasih. Saya mau berkomentar mengenai kenapa social e-commerce ya harus dipisahkan. Menurut saya ini satu peraturan yang nggak jelas ya, karena menurut saya kalau social e-commerce itu merupakan suatu kemajuan inovasi, kenapa harus dipisahkan gitu. Sedangkan banyak aplikasi yang menjalankan seperti aplikasi tiket, di dalamnya juga mereka untuk bayar tagihan dan segalanya, bukan cuma hanya satu service. Sekarang semua itu serba multiple, banyak. Contohnya ya yang seperti aplikasi tiket yang saya sebut, maupun aplikasi e-commerce lain yang di dalamnya juga banyak sekali service, bisa pesan makan dan juga bayar tagihan dan lain sebagainya. Menurut saya sosial media dan e-commerce itu merupakan inovasi, dan jangan lupa juga di dalam social e-commerce, terkhususnya untuk TikTok Shop ya, di dalam itu banyak sekali UMKM online yang mereka terbantu sama dengan TikTok Shop. Kalau misalnya dipisahkan dan ternyata itu mengganggu untuk penghasilan mereka, apakah peraturan atau keputusan ini perlu dipertimbangkan sama pemerintah? Gitu menurut tanggapan saya. Menurut saya untuk memisahkan social e-commerce itu salah atau suatu kemunduran. Itu tanggapan dari saya. Ya, kita maklumin lah, pejabat kita, bangsa kita tuh banyak ketinggalan zaman, so bisnis. Ya kita maklum aja, ya mereka harus berubah sistem pikir. Saya kasih contoh yang paling gampang tradisional. Seperti kita ke pasar nawar barang sama ibu-ibu, kita nawar nggak jadi, dia marah-marah. Loh, cuma tanya doang katanya. Kan kacau kan? Ya cuma ibu-ibu kita sih nggak ladenin, memang pikiran begitu. Kata cuma nanya doang katanya. Itulah bangsa kita harus saja berubah. Sistem dagang ketinggalan jauh, termasuk pejabat kita pikirannya. Terima kasih. Ya ini soal TikTok akhirnya dilarang sebagai media online jual beli hanya untuk berpromosi. Ini udah salah kaprah ini. Ini selamatlah buat kemenangan para kaum gaptek. Itu kan pelaku UMKM yang komplain itu adalah mereka sebenarnya yang gaptek gitu loh, yang dia enggan untuk move on, mengikuti. Jadi persis seperti kayak transportasi dulu zamannya belum ada transportasi online, ketika transportasi konvensional tuh pada komplain gitu loh, lesu order lah segala macam. Toh akhirnya mereka secara perlahan akhirnya kan mereka bisa menerima dan bisa move on gitu loh ke transportasi online. Karena tuntutan masyarakat sekarang tuh begitu, cari yang serba cepat, praktis dan murah. Kalau hanya untuk membela UMKM dalam artian tanda kutip ya, UMKM, dibilang UMKM, saya sebenarnya nggak begitu setuju. Karena banyak dari mereka tuh kayak di pasar Tanah Abang, mereka justru miliarder itu, toko-toko sana. Itu bukan nggak bisa dibilang UMKM, mereka tuh pengusaha-pengusaha besar. Yang mungkin karena dia gaptek atau apa ya, jadi
udahlah bisnis as usual, maunya yang secara konvensional, akhirnya kalah bersaing dengan yang lain-lain yang lebih mau mengadaptasi ke online gitu loh. Ya kan, transportasi yang konvensional itu menentang yang online, kehadiran online, sampai ojol-ojol juga begitu, sering ribut-ribut. Akhirnya kan sekarang mereka bisa nerima semua, bahkan armada taksi yang konvensional pun sekarang udah jadi online juga. Oke lah, gitu aja lah. Jadi ini pemerintah udah masuk jebakan Batman, ini salah langkah nih. 2024 bukannya malah makin cantik, malah amburadul deh. Ya, makasih. Dilihat dari figur yang bikin kebijakan itu ya benar-benar lucu dan tak masuk akal lah. Siapa yang buat figurnya itu Pak Mendagnya, modelnya kayak gitu kok. Itu hanya kebijakan lipstick aja lah. Kalau teknologi itu siapa yang bisa bendung. Tapi yang harus bisa adalah kita memanfaatnya semaksimal mungkin bagaimana. Karena itu ibaratnya pisau bermata dua, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, timbang-timbang dong. Kalau menurut saya sih itu kebijakan lipstick aja lah dari Pak Menteri itu. Terima kasih. Saya pikir pemerintah itu tell me. Jadi mereka tak mikir. Harusnya kalau mau berantas dari awal, seperti Bapak nomor 1 pendapat tadi, kayak taksi itu dari awal semuanya kompak gitu. Jangan udah muncul baru ribut sana sini, apa itu macam waduh, pikirannya tell me. Kalau bisa yang sudah lanjutkan lagi supaya ada pihak-pihak yang untung juga, nggak merasa dirugikan. Kalau gini kan kita lambat, lelet, orang udah terbang kemana, kita masih merayap di bawah. Jadi kasarnya begitulah. Tantang kemajuan, jangan cengeng. Terima kasih. Mengenai pemerintah masuk ke jebakan Batman. Memang kalau larangan itu ada sanksinya nggak? Kalau ada sanksinya jalan aja menurut saya sih. Dan yang penting, karena ini sekarang era digitalisasi, justru orang-orang yang gaptek itu mesti di training agar bisa mengikuti jualan seperti yang anak-anak muda sekarang. Terus terang saja gaptek, tapi saya belajar gimana cara mesen pokar, Gojek dan sebagainya. Kalau misalnya mereka hanya ngeluh, dengan menurut info kan mereka itu pedagang tanah abang yang miliarder. Menurut saya harus belajar, jangan sampai ketinggalan zaman. Ini nggak bisa ditolak. Sekarang TV aja era digitalisasi itu kita mesti beli apa, STB segala macam. Dan itu harus mau nggak mau kita ikutin. Gitu, terima kasih. Ya, menurut saya pemerintah sudah tepat tindakannya. Karena yang dilarang itu sebetulnya bukan berjualan melalui e-commerce yang seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu tetap boleh. Tapi untuk saat ini pemerintah membatasi penjualan-penjualan yang nggak bisa dikontrol oleh pemerintah. Jadi misalkan yang disampaikan lewat TikTok, kalau tiba-tiba konsumen terjadi penipuan dari iklan tersebut, kan yang pusing juga pemerintah gitu loh. Karena pemerintah sama sekali tidak bisa kontrol. Juga misalkan ditipu untuk mendapatkan data-data pribadi atau apa, itu juga nggak ada pihak lain yang bisa kontrol ya. Itu antara pengguna TikTok dan pihak seberangnya. Jadi saya rasa untuk kondisi saat ini pemerintah sudah tepat. Mungkin kedepannya kalau pemerintah sudah bisa menjagai resiko-resiko konflik itu, mungkin juga bisa dijalankan sesuai kemajuan zaman. Begitu aja sih. Baik. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung di Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.